Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Nada dari kelas 11 IPA 3 kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Triwibowo, Alisa Ramadanti, Misal Agiska Putri, dan Nurul Alfianingsih. Di sini kami ingin menjelaskan tentang makalah pembuatan alat peraga termoskop. Kata pengantar, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahan hatinya. Kami dapat menyelesaikan tugas makalah pembuatan alat peraga termoskop ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Kami berharap makalah ini dapat menjadi salah satu sumber wawasan pengetahuan dan dapat menjadi panduan untuk membuat serta mempraktekkan pembuatan termoskop. Sebagai penulis, kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan makalah maupun pembuatan alat sederhana termoskop ini. Karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman kami, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun dari pembaca atau penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misal Agiska Putri Naftali dari kelas 11 MIPA 3 akan membacakan bab 1 pendahuluan. Kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dikenal dengan kalori atau kal yang biasa digunakan di bidang fisik. Kalor didefinisikan juga sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Untuk mendekati adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, umumnya dilakukan dengan mengukur suhu benda tersebut. Terdapat banyak cara untuk kalor berpindah, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh dari perpindahan kalor secara radiasi adalah panas dari matahari yang sampai ke bumi. Adanya radiasi pada kalor atau pancaran kalor dapat dilihat menggunakan sebuah alat peraga sederhana yaitu termoskop. Dalam pembuatan termoskop ini dibuat dengan adanya alat dan bahan utama yaitu bola, air alkohol berwarna, dan lilin. Untuk fungsi alat ketiga dan bahan ini adalah bohlam berfungsi sebagai alat yang berguna untuk menangkap atau menyeram kalor. Kemudian alkohol berwarna berfungsi sebagai benda atau bahan yang akan membuktikan pengaruh tangkapan serapan kalor terhadap bohlam. Lalu lilin berfungsi sebagai sumber kalor. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah paku, palu, bor, lem tembal balik, papan kayu, selang bening dengan ukuran 44 cm, pilok hitam dop, secukupnya alkohol 70%, 2 buah bohlam lampu dengan warna satu hitam dan juga yang satu bening, 2 buah plastisin, 1 buah lilin dan hijau secukupnya. Langkah-langkah pembuatan alat peraga termoskop. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan saat pembuatan alat peraga termoskop. Yang kedua, potonglah papan sesuai ukuran media yang akan digunakan. Potonglah menjadi 3 bagian dengan ukuran 2 papan kayu yang sama besar, berukuran kurang lebih panjang 16,5 cm dan lebar 14,5 cm. Yang ketiga, borlah salah satu papan kayu di bagian kiri dan kanannya. Yang keempat, lalu buatlah papan kayu untuk menjadi penyangga antara 2 papan kayu yang sebelumnya sudah dibuat menjadi kerangka utama yang berukuran panjang 19 cm dan lebar 14,5 cm. Yang kelima, setelah kerangka utama telah terbentuk, pasangkan selang ke bolongan yang sudah dibuat menggunakan bor. Posisi selang akan membentuk seperti beliku. Selang harus setidaknya 5 cm di atas papan. Yang keenam, bentuklah lilin atau plastisin menjadi 2 bulatan dan rekatkan di sekitar pinggir selang bagian bawah. Yang ketujuh, keluarkanlah seluruh bagian dalam bohlam lampu menggunakan paku dan palu pada bagian fitting. Yang ke-8, pasangkan satu bohlam yang sudah terpilok dengan warna hitam di sebelah kiri dan bohlam lampu biasa di sebelah kanan. Pastikan ujung bawah bohlam sudah tertanam sempurna di plastisin. Yang ke-9, campurkan alkohol dengan ginju, aduk hingga merata dan pastikan tidak ada serbuk ginju yang menggumpal di bagian bawahnya. Yang ke-10, pasangkan lilin di tengah-tengah kedua bohlam dan nyalakan lilin tersebut. Yang terakhir, perhatikan apa yang akan terjadi ketika lilin dinyalakan.
Hasil dalam pembuatan termoskop ini didapat hasil seperti referensi gambar. Ditinjau dari rangkaian data hasil yang didapat kurang dari 100% dengan hasil yang kamu harapkan. Dalam perangkaian alat peraga termoskop ini terdapat beberapa kendala, yaitu A. Saat pengeluaran isi bohlam dan memasangkan bohlam. Bohlam menjadi pecah. Kejadian tersebut karena kurangnya hati-hati. Jadi harus lebih hati-hati. B. Saat memotong papan kayu menggunakan gergaji menjadi beberapa bagian dibutuhkan tenaga yang kuat. Kendala ini pun terlihat dari lambatnya pemindahan kalor dari lilin ke media bohlam, menjadi salah satu faktor mengapa percobaan ini dilakukan kurang sempurna. Dan tak hanya itu, kesalahan lain terjadi pada penggunaan alkohol. Komposisi alkohol yang disarankan adalah alkohol 95%. Sedangkan yang kami gunakan adalah alkohol dengan komposisi 70%. Kendala-kendala ini menjadi alasan utama mengapa percobaan kami tidak dapat berjalan mulus. Setelah melakukan rombak ulang dan percobaan ulang, hasil yang kami dapat pun tetap sama. Tidak ada perubahan yang terjadi ketika sumber kalor sudah menyala. Kesimpulan dari pembuatan alat peraga termoskop ini dari kelompok kami yaitu kalor yang dipancarkan oleh lilin yang menyala akan diserap oleh kedua bohlam, sehingga bohlam yang berwarna hitam akan lebih cepat menyerap kalor dibandingkan bohlam bening. Hal itu dapat dibuktikan dengan pergerakan alkohol yang sudah tercampur gincu yang terdapat pada selang. Alkohol yang berada di selang bagian bohlam hitam akan berkurang dan terdorong ke atas selang bagian bohlam bening. Terbukti perpindahan kalor secara radiasi sebagai akibat dari daya serap kalor yang ada pada warna, di mana warna hitam atau gelap akan lebih cepat menyerap kalor dibandingkan warna cerah. Saran yang akan kami berikan yaitu lebih berhati-hati saat mengerjakan perangkaian alat dan bahan, terutama dalam perhitungan ukuran serta saat mengurus bahan-bahan yang mudah rusak. Membaca dengan teliti instruksi yang diberikan serta mencari materi dari banyak sumber, serta bertanya kepada guru pengampu jika mengalami kesulitan. Menggunakan alkohol sesuai dengan komposisi yang sesuai dengan instruksi, dan lebih diperhatikan kerapian alat serta tampilan alat peraga agar terlihat menarik dan tidak monoton. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.